warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Mahfud beserta Ibu Nyai Hajah Lilik Hamidah selaku pengasuh Pondok Pesantren At-Tauhid Jatisuko. Yang kami hormati Bapak Hermanto SPD MSI selaku pengawas kurikulum Kabupaten Temanggung. Yang kami hormati Bapak Muhammad Hairon LCMH selaku Kepala Sekolah SMP Takhasus Al-Quran At-Tauhid Jatisuko Parakan, dan tak lupa segenap Dewan Guru SMP Takhasus Al-Quran At-Tauhid yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara in-house training kurikulum Merdeka SMP Takhasus Al-Quran tahun 2022-2023. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Saya akan membacakan runutan acara pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga yaitu pemaparan IHT implementasi kurikulum Merdeka dan dilanjutkan dengan penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bapak Muhammad Hairon LCMH. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Yang sama-sama kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Islam At-Tauhid Jatisuko Parakan Kiai Haji Agus Mafur Nasuha beserta Ibu Nyai Hajah Lilik Hamidah, dan yang kita hormati hadir di tengah kita Bapak Pengawas Bapak Hermanto SPD MSI, segenap Dewan Guru SMP Takhasus Al-Quran At-Tauhid yang saya banggakan. Ini semangat semuanya ya. Saya kasih yel-yel. Kalau kemarin pas ada Pak Sugi, yel-yelnya masih ingat gak? Hah? Masih ingat gak? Masih? Sekarang saya kasih yel-yel dan semoga menjadi motivasi di jiwa kita, juga menjadi doa di hari ini. Kalau saya bilang guru SMP Takhasus Al-Quran, jenengan jawab bahagia berhati cahaya. Bahagia guru SMP Takhasus Al-Quran, bahagia berhati cahaya. Guru SMP Takhasus Al-Quran At-Tauhid, bahagia berhati cahaya. Karena itu yang selalu diingat-ingatkan kepada kita dari pengasuh, guru itu harus bahagia. Karena kita itu kalau di Al-Quran dikatakan guru robbaniyina. Kalau tafsirnya Imam Bukhari, robbaniyin adalah para guru-guru. Kita punya tugas mulia, kita merupakan generasi khulafa yang diamanatkan Rasulullah untuk kita semua.
Alhamdulillah dengan ma'unah rahmat dan hidayah Allah pada pagi hari ini kita ditakdir oleh Allah bisa mengadakan IHT in-house training implementasi kurikulum merdeka dengan narasumber Bapak Pengawas Bapak Hermanto PD LSI. Bagaimana kita ketahui ya, kalau di luar sana ada perkataan miring, setiap ganti presiden ganti kurikulum, setiap ganti menteri ganti apa? Ganti kurikulum. Tapi kalau kita hayati, kurikulum itu merupakan ruh, dan kurikulum harus satuan pendidikan harus beradaptasi dengan zaman, dengan terus beradaptasi. Dan kurikulum merupakan pengaturnya. Kalau ada yang bilang tanpa kurikulum satuan pendidikan bisa ambiar, bisa apa? Bisa ambiar. Karena yang kurikulum adalah perencanaan yang memuat isi, memuat pedoman, memuat tujuan. Kalau di sini kita namanya SMP Takhasus Al-Quran, berarti kita punya dua kurikulum merdeka dan kurikulum ketakhasusan. Di mana SMP kita memastikan formal dan ilmu pesantren. Mungkin tidak berpanjang lebar, alhamdulillah panjenenganipun Bapak Pengawas akan rawuh di tengah-tengah kita. Nanti kita akan diarahkan tentang kurikulum merdeka. Kemarin kita itu modalnya dari Pak Heru disuruh prosi bikin ATP, bikin CP dan lain-lainnya, itu modal prosi. Di sini ada Pak Pengawas yang langsung pakarnya yang bisa mengarahkan kita, dan semoga Pak Hermanto kedepannya bisa terus membimbing kita, terus mengarahkan kita, karena kita ini merasa baru, kita merasa amatir, kita merasa pemula untuk menuju lembaga yang profesional, guru-gurunya juga profesional. Kita sangat membutuhkan arahan dari Bapak Pengawas. Mungkin itu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Hairun LCMH. Langsung saja kita masuk ke dalam acara inti, yaitu in-house training implementasi kurikulum merdeka SMP Takhasus Al-Quran atau Himbarakah tahun ajar 2022-2023 kepada Bapak Hermanto SPD MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sallam. Masjidiyat wa ina mabadu. Al-Mukarram Bapak
Kiai Haji Agus Makmur beserta Ibu selaku pengasuh Pondok Pesantren At-Tauhid yang sangat-sangat kami hormati, Bapak Kepala Sekolah Bapak Muhammad Khairon LCLH yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru SMK Takhasus yang saya hormati, yang berbagai yang saya banggakan. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, khususnya lipat masih ada sempat sehingga pagi hari ini saya bisa soal di hadapan Bapak semuanya dan Anda bisa berwajah di luar kelas ini tanpa ada alasan suatu apapun untuk melaksanakan kegiatan IHT yang pertama atau yang kedua mungkin setelah masuk kembali di sekolah tercinta ini. Ibu Bapak yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih pada SMP Takhasus, pada Bapak Kepala Sekolah, segenap guru dan karyawan yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa hadir dan belajar bersama dengan Ibu Bapak semuanya. Namun mohon maaf, baru saat ini saya bisa soal di hadapan Ibu. Beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu saya soal di sini, namun hanya bisa bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pak Yai, Pak Asuh, dan kita ngomong-ngomong suatu saat kita akan mengadakan kegiatan pertemuan seperti ini karena kami juga selaku pengawas yang ditugasi oleh dinas wajib hukumnya untuk melaksanakan kegiatan semacam pembinaan dan sebagainya di sekolah. Ya, sebelumnya saya mengenalkan diri ya Bapak Ibu, saya Hermanto, kebetulan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang mendapatkan tugas sebagai pengawas SMP, jadi bukan pengawas kurikulum ya, pengawas sekolah di jenjang SMP, dan kebetulan SMP Takhasus menjadi wilayah kerja saya. Jadi panjenengan semua adalah mitra kerja saya selaku pengawas. Kebetulan saya mendapatkan jatah 17 sekolah, salah satunya adalah SMP Takhasus. Di Dinas Pendidikan ada 5 orang pengawas SMP. Salah satunya kemarin yang mungkin pernah tahu di sini memberikan pembinaan itu Pak Sugi. Kemudian saya ada Pak Mujiwaluyo, Pak Wahyu Diono, dan Pak Sugiarto. Kalau saya sendiri tinggal di Bajangan. Ini mungkin Sogi, Bajangan dekat Pasar Ikan, masuk Desa Madisari atau Mandi. Dekat satu daerah, hanya beda desa saja dengan ini. Kalau ini kan masuk wilayah desa ini Campur Salam itu, dari Campur Salam, tapi satu kecamatan dengan Desa Madisari. Kebetulan saya tinggal di sana, namun saya aslinya bukan sini. Saya aslinya dari daerah Banyumas, yaitu tepatnya di Kecamatan Bulan, Banyumas paling barat, sebelah utara sudah berbatasan dengan Brebes, dan sebelah selatan berbatasan dengan Cilacap, sebelah barat sudah berbatasan dengan Banjar, mendekati daerah Jawa. Kebetulan saya dapat teman hidup di Bajangan dan sudah menetap di sini sudah 32 tahun. Sudah 32 tahun saya sudah lebih lama tinggal di sini daripada tinggal di daerah Saseng. Dan kebetulan sudah diberi amanah yaitu 2 orang anak dan 3 orang cucu. Saya sudah bermutu Bapak Ibu. Ya, saya juga laki-laki, sekarang tinggal di Sukabumi dan sudah punya anak. Dan yang kedua, anak saya perempuan tinggal di sini sudah 1 anak. Kebetulan anak yang kedua juga sama dengan Bapak Ibu, yaitu mengajar di SMP Bangsari. Sudah lama dan sudah tua. Itu sekilas Bapak Ibu perkenalan saya. Jadi ketika nanti suatu saat saya datang ke sini, ini bukan sebagai tamu, adalah sebagai mitra kerja panjenengan. Ibaratnya kalau guru itu kalau mengajar itu kan ke kelas-kelas ya. Nah ini adalah salah satu kelas saya dari 17 sekolah yang ditugaskan oleh dinas kepada saya. Sehingga bukan tamu lagi. Jika nanti ketika membuat daftar ini itu juga bukan buku tamu tapi buku kunjungan biasa saja, kunjungan pengawas kita.
Ibu Bapak yang saya hormati, kembali ke tadi, terima kasih saya diberi kesempatan untuk belajar bersama dengan Ibu Bapak semuanya, Bapak Ibu yang hebat di sekolah yang insya Allah di sekolah yang hebat ini, dan mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang bermakna, yang bisa membawa hasil yang bisa bermanfaat bagi semuanya, khususnya di SMP Takhasus ini. Namun sekali lagi, baru saat ini kemarin dengan Pak Kepala Sekolah saya menjanjikan insya Allah saya bisa sowan ke sana di akhir Agustus. Karena kebetulan mulai awal Agustus tanggal 2 sampai pertengahan Agustus saya mendapatkan tugas untuk mengakreditasi. Mengakreditasi itu adalah menilai sekolah-sekolah, kelayakan sekolah di wilayah Kabupaten Magelang dan Purworejo selama kurang lebih setengah bulan sampai tanggal 14. Kemudian 14 sampai 20 menyelesaikan laporan-laporannya. Kemudian kemarin mulai tanggal 23 juga ada kegiatan-kegiatan yang lain di dinas, sehingga baru saat ini saya bisa soal di hadapan Ibu Bapak semuanya. Dan alhamdulillah ini saja hampir gagal Bapak Ibu. Kemarin saya tidak menyampaikan pada kepala sekolah. Kemarin saya 3 hari sakit. Yang sebenarnya kemarin Senin pun saya mendapatkan jatah untuk IHT seperti ini di SMP Satu Atap Wonoboyo. Tapi kemudian kami tunda karena sakit. Hari Jumat kemarin saya merasa badan tidak enak, sariawan, tapi saya paksakan ke Magelang karena ada kegiatan yang harus saya ikuti. Pulang agak kurang enak badan, Sabtunya saya periksa di Dokter Majid Kauman. Ya, rodo enteng. Minggunya karena minggu di rumah kebetulan ada tukang ikut kerja bakti ya. Waduh, ternyata tambah parah. Malam hari ada rapat di masjid, kebetulan saya juga takmir masjid dan akan ada kegiatan sholawat di Bali dan besok malam minggu rapat panitia karena kedatangan tamu sampai malam. Pulangnya mengerjakan tugas habis setengah 2, Seninnya kemarin ambruk. Saya ini agak bisa ke Santap Talunggal ini sudah agak enteng lumayan. Juga doa majelis semuanya mudah-mudahan bisa berhasil. Baru kali ini kita bisa bertemu. Ibu Bapak yang saya hormati, kita memasuki era baru di mana kurikulum adalah kurikulum yang sekarang ada kurikulum merdeka. Tadi Pak Kepala Sekolah sudah menyampaikan bahwa ada semacam omongan orang bahwa setiap ganti presiden, ganti kebijakan, ganti menteri, khususnya Menteri Pendidikan, ganti kurikulum. Ya kenyataannya memang demikian juga, kenyataannya demikian. Tapi itu semua yakin dilaksanakan dalam rangka untuk kemajuan, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kan zaman juga selalu berubah dinamis ya. Nah, otomatis segala satunya juga harus mengikuti perkembangan itu, menyesuaikan, termasuk dunia pendidikan. Pendidikan juga begitu. Kalau kita ajak terus sementara yang lain berubah dan begitu perkembangan zaman, kita menjadi orang yang ketinggalan. Makanya kita harus mengikuti. Nah, kebetulan SMP Takhasus baru berdiri, baru melaksanakan kegiatan tahun ini dihadapkan pada kurikulum yang baru, sehingga ya nanti banyak hal lah. Jangan yang baru ya, sekolah yang lama saja untuk melaksanakan kurikulum ini banyak bermasalah, tapi hambatan juga tantangan, banyak tantangan yang harus dihadapi. Tapi itu adalah tantangan. Ketika tantangan itu kita hadapi dengan hati yang ikhlas, insya Allah akan ringan, akan bisa berjalan dengan ringan. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum berangkat tadi saya mendapatkan pesan dari kepala dari Sekretaris Dinas Pak Andre berkaitan dengan sekolah-sekolah yang baru. Di tempatku tahun ini ada 4 sekolah yang buka. Salah satunya adalah SMP Takhasus. Tadi saya ingatkan, yang pertama katanya daponiknya belum sinkron. Betul? Sampun. Sudah 5 kali sinkron. Oh, 5 kali, alhamdulillah. Tadi Pak Sekjen kan menyampaikan mungkin secara umum di antara 4 itu mungkin ada beberapa yang belum lah. Alhamdulillah kalau Takhasus sudah sinkron ini. Sudah sinkron. Kemudian yang kedua berkaitan dengan izin operasional. Kemarin juga saya menanyakan pada Pak Baswa sudah beres kalau itu di sini. Kemudian yang berikutnya yang ini hampir semuanya terjadi yaitu kelengkapan untuk PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Ini yang nanti perlu kita sikapi agar nanti
bisa lengkap. Yang pertama, ya ada berapa jumlah guru? Yang masuk dapodik 4 PTK sama 2 TND, jadinya 6. Sebentar ya, ada kita untuk mendata. Bisa ambil pen. Di sini akan kandung dengan nomor bagus. Apa? Dengan tulis. Tak ada. Ada mana? Guru ini pun bener. Aslinya ada 12. Oh ada 12 yang masuk dapodik. Gurunya 4, tediknya 2, jadinya 6. Di guru 4 ya. Terus anunya apa? Tadi karyawannya 2 masuk semua. Masuk. Jadi semuanya 2 dan masuk dapodik semuanya. Jadi yang sekarang sudah masuk dapodik ada 6. Dari 12 guru yang ada ini, latar belakangnya apa saja? PAI, IPS, matematika. artinya ini sesuai dengan latar belakang pendidikannya ya? Linier. Ini ya. PAI, IPS, matematika, IPA, Inggris. bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, terus Fisika. oh Fisika nanti masuknya iya, di IPA. 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 Tapi berarti IPA-nya sudah ada 2 ya? Tadi sudah disebut IPA. Sekarang ada lagi tuh. Beda. Orangnya beda. Beda. Oh, jadi ini yang IPA tapi ininya fisika gitu ya. Nah, gitu. Terus apa lagi? Ini baru 7. Bahasa Inggris. Sudah tadi bahasa Inggris ada 2 berarti. Tadi sudah disebut bahasa Inggris. Saya ulangi ya. PAI, IPS, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus IPA tapi fisika. Terus satu lagi apa lagi? Oh 7, katanya 12. 12 itu sama guru yang SD, terus apa bantu di sini. Oh ya, tidak apa-apa. Apa? Pak Heru matematika. Matematika. Maksudnya guru. Oh, ngajar di SD. Oh ya, satpingkalnya di SD. Satpingkalnya di SMK saya. Oh, di SMK. Oh. Matematika. Ini SMK. Terus 9. Eskom. Itu di SMK juga. Di SD. Oh, MAN. Tidak apa-apa. Ini hanya data saja. Terus berikutnya. Terus Mbak Ririn PAI di SD. Oh, ini tapi ini dengan SD ya. Episode 11 apa lagi itu? Saya ekonomi. Ekonomi. Tenaga administrasi. Oh, ini Tapi sementara sambil menunggu kekosongan turisme mengajar seni budaya. Iya, tidak apa-apa. 12. Gus Haironi. Oh. Itu. Yang masuk dapodik yang mana? Kepala sekolah. Pending saya. SD tadi. Terus Bu Fatma yang IPS. IPS, Matematika. IPA bahasa Indonesia. bahasa Yang Indonesia. fisika yang Yang masuk. fisika. Oh, yang IPA-nya yang fisika. Iya. Oh iya yang. Jadi baru 6 yang masuk dapodik. Saya kalian perkenalan. Ya, tadi saya juga sudah mengenalkan diri toh. Masa kita mitra, kita kawan masa datang. Jadi kan maksudnya sih. Ismi Nursana, biasa dipanggil dengan Ismi. Ismi Nursana. Coba setelah urut dari sana terus sini. Perkenalkan nama
saya Erli Ambarani, bisa dipanggil Erli, mengampu pelajaran matematika. Matematika ya. Ya masuk dapat deh. Oke. Panjenengan. Saya Nimati Nadir, bisa dipanggil Nadir, mengampu bahasa Jawa. Bahasa obat kok belum disebut di sini. Maksudnya yang fisika. Oh yang fisika, oh ya, oh oke. Oh yang basicnya fisika tapi ngajar bahasa Jawa, Iya. nggak apa-apa. Oke. Itu. Saya Fitriya, Kenapa? Fitriya, Oh mengampu bahasa Inggris. bahasa Inggris. Yang masuk, oh belum masuk ya? Belum. Terus Saya Riko Sugana, mengampu bahasa Indonesia. yang masuk dapat deh. Saya Fatma Renisa, mengampu IPS. IPS juga masuk dapat deh. Saya Muhammad Arifudin mengaku PA gitu. Oh PA. belum masuk ya? Saya Heru Setiaji, bidang matematika, cuma tidak masuk di dapodik. Tapi di sana sudah Di sana sudah masuk dapodik, Oh. di sini tidak. Iya. Berarti di sini kan boleh katakan tambahan ya. Secara jamnya lengkap tak? Di sana sudah full Pak, cuma di sini saya membantu kurikulumnya. Oh, Apakah kurikulum? Wah, baru. Di SMK Izul Muslim, Izul Muslim. Lalu Izul Muslim juga yang SMP-nya SMB. anunya apa? Saya juga masuk bisa. Ya ini sementara apa namanya data yang saya ambil nanti kalau saya ditanya kan sudah bisa menjawab. Kemudian operator sekolahnya sudah dengan operator sekolahnya. Oke. Berarti sudah sinkron ya. Sampun tinggal nunggu jadwal ini, menunggu di HP nanti seperti jadwal. Oh iya. Soalnya di Dapodik itu masih keterangan kurikulum 2013. Oh. Pas pengajuan di HT dulu pas sama Pak Sugi itu sampun terlambat. Oh gitu. Keterangan tadi kita. Oh iya sebentar. Kalau tadi pesannya ditulis sama Pak Anu itu, kemudian operator sekolah sudah apa belum, bahkan ada operator yayasan sudah ada apa tidak, kemudian tentang Sarpras. Nah, Sarpras saya kira sambil jalan ya. Terima kasih apa namanya tadi apa namanya informasinya. Nanti akan ketika nanti saya ditanya oleh-olehnya salah satunya itu. Dan ini karena memang awal dimanapun sama. Artinya tidak ada, ya ada sih sekolah yang pertama beli langsung lengkap ya ada, tapi sangat-sangat jarang. Yang saya jumpai yang ada di Temanggung maupun di luar Temanggung ya awalnya mesti seperti nanti lama-lama jadi lengkap. Kemarin saya pernah akreditasi di SMP di Magelang, Osman Nurwato itu 2 tahun kedua saya sudah langsung akreditasi. Sana memang langsung apa namanya agak lengkap. Kembali ke masalah tadi Bapak Ibu, jadi kita sudah masuk di era sekarang dengan kurikulum yang merdeka. Untuk saya bertanya dulu, di antara Bapak Ibu yang sudah mengajar sebelumnya atau yang sebelum mengajar di sini sudah mengajar di sekolah lain di situ Pak? Di Pak Heru. Di mana Bu? Oh, misal Temanggung. Yang lainnya baru semua ya. Jadi ini pengalaman pertama mengajar. Walaupun pengalaman pertama mengajar, yakin pada waktu kuliah sudah pernah PPL, gitu ya, praktek pengalaman lapangan ini di sekolah-sekolah ya. Memang Bapak Ibu yang saya hormati, kurikulum yang sekarang ini memang berbeda sekali dengan kurikulum sebelumnya. Namun jangan khawatir, nanti apa namanya, yakin kita bisa. Makanya pemerintah menyampaikan bahwa di tahun pertama ini sekolah pelaksana kurikulum atau IKM yang pertama ini tidak perlu atau tidak harus misalnya menyusun kurikulum artinya harus sesempurna mungkin, tidak harus menyusun perangkat mengajar yang boleh mengadopsi yang sudah. Makanya pemerintah sekarang menyediakan beberapa kelengkapan yang harus dipunyai guru, sehingga nanti guru tinggal mengadopsi saja, dan melaksanakan. Karena apa? Saya saja sudah jadi guru sejak tahun 91. Saya 91 sudah jadi guru, Bapak Ibu.
dengan ini nggak bisa langsung karena memang jauh berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya. Sehingga kalau nanti jadikan wah kok sulit, itu hal yang wajar. Tapi jangan putus asa. Tetap dilaksanakan sesuai apa kita ikuti aturan yang sudah ada sambil menyembuhkan diri sambil berjalan. Baik. Nah, agar nanti jalannya kegiatan pendidikan atau pembelajaran di sekolah ini adalah terarah, maka perlu kita menyusun pedoman utamanya. Pedoman utamanya yaitu yang namanya kurikulum. Nah, pada waktu dulu atau kemarin, bukan dulu ya, Pak Sugi menyampaikan ke sini atau mengisi ini, sudah sejauh mana apa yang disampaikan Pak Sugi? Sebelumnya mohon maaf Pak. Sebelum kita masuk ke kurikulum merdeka, di dapat kita kan karena pendaftaran kurikulum merdeka waktu kan kita sudah terlambat. Ya. Izin kita belum keluar tapi pendaftaran kurikulum merdeka sudah ditutup. Ya. Nah, kemudian didapatkan munculnya kurikulum 2013. Nah, untuk saat ini apakah kita harus pakai kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka? Di Dapodik masih sudah termasuk kurikulum 2013 ya? Kalau itu ya harusnya kurikulum 2013. Coba tadi saya tak adanya dengan bagian perencanaan. Nanti di bawahnya Pak Seksi. Itu kalau mestinya kalau di Dapodik memang sudah terdaftar kurikulum 13 ya dikatakan kurikulum 2013. Karena nanti kan banyak hal yang berkaitan dengan itu. Nanti penilaiannya, nilainya di sana, maupun dan sebagainya itu ya sesuai dengan itu kurikulum 2013. Karena kan dulu ketika pendaftaran kurikulum merdeka, sekolah kita ini kan belum keluar izin operasionalnya. Oh gitu. Tapi kita coba melangkah daripada tahun ini kurikulum 13 tahun depan harus. Iya, memang itu kan rasanya kok bukan sia-sia nah bagaimana tunggu setahun besok sudah ganti. Jadi makanya kita kemarin langsung bahas kurikulum merdeka saja. Oh iya, sudah tak dulu ya. Supaya nanti langkah kita itu pasti ya. Saya tidak bisa memastikan karena saya bukan mengambil kebijakan ini. Artinya cuma setahu saya ketika di Dapodik itu sudah itu ya itu yang diikuti. Tapi apakah masih mungkin ya Dapodik itu diubah? Nah, diubah. Kalau masih mungkin diubah ya udah kurikulum 2013 saja. Eman-eman karena 13-nya ya merdeka maksudnya. Karena 13-nya sudah akan ditinggalkan. Saya tahunya kemarin sudah itu, jadi saya tidak pernah menanyakan. Kalau tahu seperti itu sudah saya konsultasikan sebelumnya. Seperti ini ya sudah terdaftar di Dabodiknya kurikulum merdeka. Lalu kamu dulu. Pasti mau tanya. Ini sekolah Takasus SMP Takasus itu di Dapodik. Mereka kan mau daftar ke IKM. Ini katanya terlambat karena waktu itu izin operasional belum turun. Terus